Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Kamal Saputra dengan NPM 22501052. Di sini saya dan dua teman saya yaitu Anjang Sukmana dan Heriana yang akan mempresentasikan business plan kami yaitu Tarochip. Yang pertama dimulai dari profil usaha. Nama perusahaan TCH yaitu Tarochip Healthy. Produk yang diusahakan yaitu Tarochip. Lokasi perusahaan di Kampung Sidamulih, RT 04 RW 07, Desa Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Lokasi ini berada di kosan yaitu Unjang. Waktu operasional pukul 9 pagi hingga 5 sore. Lalu selanjutnya visi dan misi perusahaan. Visi yaitu menjadikan makanan yang tidak digemari masyarakat menjadi makanan yang disukai masyarakat. Lalu misi yang pertama, memasarkan produk olahan ubi jalar atau taro kepada masyarakat umum dengan tampilan menarik serta mengenalkan produk makanan ringan yang menyehatkan. Yang kedua, menciptakan produk olahan dari ubi jalar atau taro yang jarang dilirik oleh masyarakat. Yang ketiga, melakukan promosi melalui media sosial agar produk Tarochip dikenal dan melekat di hati masyarakat. Yang keempat, selalu berinovasi untuk menciptakan varian baru produksi Tarochip. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Anjang Sukmana. Baik, terima kasih kepada moderator untuk materi selanjutnya yaitu analisis pasar dan strategi pemasaran, di mana mencakup yang pertama yaitu strategi SEP atau segmentasi, training, dan positioning. Berikut adalah penjelasan tentang strategi SP dan bisnis Tarochip. Yang pertama yaitu segmentasi. Produk Tarochip ini memilih segmentasi dokumentasi, yaitu produk ini berdidah di pasar ke semua orang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa serta semua kalangan tanpa memandang tingkat ekonomi maupun pendidikan. Yang kedua, targeting. Targeting di sini ada analisis targeting, yaitu profitabilitas dari segmentasi pasar yang telah ditentukan ternyata memang Tarochip digemari oleh semua orang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa serta semua kalangan. Yang kedua, ukuran dan potensi pertumbuhan, di mana pasar yang sudah ditentukan memiliki potensi yang baik untuk berkembang ke depannya karena Tarochip ini mudah dibeli karena harganya yang bersahabat serta dikonsumsi oleh semua orang dari berbagai kalangan. Yang ketiga yaitu kemudahan akses. Untuk pembelian Tarochip ini sangat mudah, yaitu bisa melewati e-commerce, media online maupun media membeli langsung ke toko. Yang selanjutnya yaitu positioning, di mana yaitu keunggulan pasar, kekurangan pasar, potensi keuangan, unique selling for position, terus potensi kampanye pemasaran. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran dengan baruran. Strategi pemasaran yaitu meliputi 4P, yaitu di mana produk atau price atau harga, flash tempat, dan promotion atau promosi. Marketing ini merupakan sekumpulan alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang pertama yaitu produk, pitch, flash, dan promotion. Selanjutnya yaitu analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini yang pertama yaitu strategi atau kekuatan bisnis Tarochip. Di dalamnya yaitu mencakup enak dan bergizi, harga terjangkau, dan pelengkapan berbagai makanan. Yang kedua yaitu
atau kelemahan bisnis taro chip. Yang ketiga, opportunities atau peluang bisnis. Yang keempat, target threat atau ancaman bisnis taro chip. Selanjutnya yaitu analisis operasional produksi, di mana yang pertama yaitu ada fasilitas yang digunakan dalam kegiatan produksi, diantaranya rumah produksi, peralatan memasak, serta alat transportasi yang digunakan untuk menyediakan bahan baku. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi yaitu dilakukan telah melalui beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari penentuan ide pokok sampai dengan kegiatan produksi. Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang pertama yaitu pengembangan ide pembuatan produk. Dua, menentukan bahan baku utama dan penjual. Proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mengedepankan atas higienis dan kesehatan. Selanjutnya, kegiatan dalam proses produksi yaitu yang pertama, menganalisis bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk taro chip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan utama yaitu bijalah. Bahan-bahan adonan keripik yaitu penyedap rasa, tepung beras, tepung maizena, telur ayam, santan kelapa, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, kunyit. Bahan-bahan topping atau rasanya yaitu ada daun jeruk, bahan perasa pedas, di mana peralatan yang digunakan yaitu kompor, gas LPG, wadah baskom, cobek, wajan, panci, spatula, serok, sendok, gunting, pisau, talenan, kemasan, timbangan digital. Tahapan dalam proses pembuatan taro chip yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kupas, talas, dan cuci bersih, lalu iris tipis. Terus campurkan tepung beras atau tepung maizena, telur, santan, dan air. Haluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, ketumbar, dan daun jeruk. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam adonan, tambah penyedap rasa dan garam. Masukkan talas sudah diiris tipis, aduk adonan hingga merata. Selanjutnya yaitu panaskan wajan yang berisi minyak, goreng adonan hingga kering kemasan, lalu tiriskan. Campurkan perasa pedas dan daun jeruk sehingga penambah rasa. Selanjutnya yaitu pengemasan taro chip dalam dari label. Selanjutnya yaitu pasokan dan distribusi. Sebagian besar bahan dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi taro chip tersedia di pasaran dan mudah diperoleh di wilayah lokasi perusahaan yaitu Kelurahan Mugasari. Sementara itu, dalam pendistribusian produk kepada pelanggan dilakukan dengan sistem antar pesanan, atau pelanggan dapat mengambil langsung pesanan. Sekian dan terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pematerian di bab 4, yaitu mengenai analisis keuangan. Di sini bagian yang pertama yaitu biaya investasi atau biaya yang harus dibayar untuk menanamkan modal. Nah, yang kedua yaitu ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang harus selalu dikeluarkan bagi setiap pembisnis. Yang selanjutnya yaitu ada biaya variabel. Nah, biaya variabel di sini adalah biaya yang dikeluarkan dengan seiringnya waktu gitu. Jadi biaya variabel itu adalah biaya yang menyesuaikan mengenai misalkan penjualan dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu biaya total. Biaya total adalah jumlah dari keseluruhan dari ketiga biaya tadi, yaitu dari biaya variabel, biaya tetap, dan biaya investasi. Yang selanjutnya yaitu penghitungan. Penghitungan di sini yaitu dengan menggunakan analisis titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Nah, di sini saya tidak bisa menjelaskan rumusnya ya karena lumayan ribet.
langsung saja kepada kesimpulan. Jadi untuk bisnis plan yang saya dengan kelompok saya buat dapat disimpulkan bahwa usaha tato chip termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang mendapatkan keuntungan yang tinggi. Selain itu, usaha tato chip berpotensi untuk dipasarkan secara luas karena memiliki keunggulan dalam hal usaha ini yang menarik. Selain itu juga menyehatkan. Diharapkan masyarakat selain harga produk yang terjangkau, produk tato chip juga merupakan makanan yang sehat bagi masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.